Dulu aku pikir jadi orang baik itu selalu bilang iya ke semua orang. Tapi lama-lama aku sadar, ternyata aku bukan baik, tapi aku takut ditolak balik. Kalian pasti sering bilang iya, padahal di dalam hati kalian, sebenarnya kalian pengen bilang enggak. Teman minta tolong, kalian iyain. Bos ngasih kerjaan tambahan, kalian iyain. Padahal kalian ini lagi capek, tapi kalian tetap bilang iya. Aku tahu rasanya, karena aku pernah ada di fase nggak enakan sama orang. Sampai pada akhirnya, aku sadar bahwa ini adalah bukan sebuah kebaikan. Halo, aku Eki Patidol, ayo kita bahas. Ternyata dalam psikologi, kebiasaan susah nolak ini, itu namanya people pleaser. Menurut Dr. Harriet Brecker, orang yang sulit bilang tidak, cenderung hidup dengan tekanan agar disukai semua orang. Dan tekanan itu ternyata bisa membunuh kita dari dalam. Terlalu sering mengorbankan diri demi orang lain, bisa memicu kecemasan, burnout, bahkan depresi ringan. Berbuat baik memang tugas kita sebagai makhluk sosial, teman-teman. Akan tetapi perlu disadari bahwa kita juga punya tanggung jawab atas permasalahan yang harus kita selesaikan sendiri, teman-teman. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita atau keinginan kita demi menyenangkan orang lain. Aku inget banget, dulu aku pernah bantuin teman. Dia bilang, please bantu aku ya, aku nggak bisa nih ngerjain sendiri. Padahal malam itu aku udah janji sama diri aku sendiri kalau aku malam ini ingin istirahat. Tapi aku tetap bilang oke. Tahu apa yang terjadi? Dia berterima kasih sebentar. Lalu besoknya, dia minta tolong lagi, dan lagi. Sementara aku mulai kehilangan waktu, kehilangan energi, sampai akhirnya aku berhenti. Bukan marah ke dia, tapi karena aku mulai sayang sama diriku sendiri, teman-teman. People pleaser ini diakibatkan oleh traumatis masa lalu. Bisa karena pola asuh dari orang tua, perundungan dari pertemanan, atau pengalaman-pengalaman serupa yang mengakibatkan seseorang itu menjadi seorang yang people pleaser. People pleaser ini bisa diibaratkan seperti lilin yang menyala di dalam gelap. Dia menerangi sekitarnya, tapi dengan cara membakar dirinya sendiri, teman-teman. Ketika hidup untuk menyenangkan semua orang atau orang lain, oke, mungkin semua orang akan senang, tapi ada satu orang yang nggak senang, teman-teman, yaitu diri kalian sendiri. Kemampuan untuk berkata tidak itu merupakan bagian dari komunikasi asertif, teman-teman. Komunikasi asertif ini bukan berarti kasar, egois, atau dingin, teman-teman. Tapi ini justru malah sehat, karena kalian melindungi diri kalian sendiri. Menolak sesuatu itu cara otak untuk menjaga energi mental kalian. Kalau kalian bilang iya terus, kalian akan kehilangan kendali emosi kalian sendiri. Kenapa bisa kehilangan kendali emosi kalian sendiri? Ya karena kalian terlalu banyak memikul beban. Beban apa? Ya pastinya beban pikiran kalian. Karena kalian selalu mengiyakan terus ajakan atau perintah semua orang. Demi apa? Demi untuk menyenangkan dia, teman-teman. Jadi bilang tidak itu sebenarnya bukan karena kalian nggak peduli, tapi kalian mulai tahu siapa yang harus dijaga terlebih dahulu, yaitu diri kalian sendiri. Di sini aku mau ngasih tips beberapa penolakan yang bisa kalian terapkan supaya kalian tidak menjadi seorang people pleaser. Yang pertama adalah kalian harus latih cara kalian untuk menolak penolakan ringan, teman-teman. Mulailah dari hal kecil. Kalian bisa pakai kalimat ini. Aku nggak bisa sekarang. Maaf ya, aku belum sanggup ngambil itu. Yang ketiga adalah, terima kasih udah ngajak, tapi maaf, aku belum bisa ikut. Latihan ini membuat kalian terbiasa menolak tanpa rasa panik atau takut. Selanjutnya, tunda jawaban, atau kalian bisa memberi jeda. Kalian nggak perlu buru-buru selalu bilang iya. Kalian bisa ucapkan, boleh aku pikirin dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nanti aku kabarin ya. Memberi jeda ini membuat kalian itu berpikir, sebenarnya kalian ini pengen atau cuman karena nggak enakan aja. Yang selanjutnya, tulis batasanmu itu di notes atau di HP, teman-teman. Kalian bisa catat hal-hal apa yang buat kalian sebenarnya nggak nyaman. Terus aktivitas apa yang sebenarnya ingin kalian prioritaskan. Terus kalian bisa tulis situasi-situasi seperti apa yang membuat kalian sebenarnya ini malah terpaksa. Nulis note ini supaya kalian sadar dan tegas di saat kalian menghadapi situasi yang sama atau yang serupa. Yang selanjutnya, jangan beralasan yang berlebihan di saat kalian menolak. Kalau kalian menolak, nggak perlu kasih alasan, maaf ya, aku kemarin begadang, aku ketiduran, dan lain-lain. Kalian bisa ucapkan singkat, kayak gini, maaf ya, aku nggak bisa, udah cukup, sampai situ aja. Karena apa? Karena semakin kalian banyak alasan, kalian akan terlihat ragu. Dan di saat itulah, orang lain tersebut bisa nge-push kalian, atau menekan kalian. Selanjutnya adalah sadar kalau kalian itu nggak harus disukai semua orang. Karena kuncinya satu, teman-teman. Kalau emang teman atau orang lain itu care ke kalian, mereka nggak akan egois atau mereka nggak akan memusuhi kalian karena kalian menolak permintaan mereka. Selanjutnya, ubah mindset kalian.
Karena bilang enggak itu bukan berarti kalian jahat. Menolak sesuatu itu menunjukkan kalian tahu kapasitas diri kalian sendiri. Yang terakhir adalah tanya ke diri sendiri. Kalau aku bilang iya, aku ngerelain apa? Ini termasuk teknik refleksi cepat. Setiap kali kalian bilang iya, tanyakan ke diri kalian sendiri. Yang pertama, apakah aku akan kehilangan banyak waktu istirahatku? Apakah ini sesuai prioritas hidupku? Apakah aku ngelakuin ini cuma karena aku takut dibilang nggak baik? Kalau hati atau batin kalian itu ragu, berarti kalian harus jawab enggak sebenarnya. Oke, itulah tadi tips dari aku agar kalian tidak menjadi seorang people pleaser. Menolak bukan berarti kita menjauh dari orang lain, teman-teman. Dan satu hal yang paling penting dan harus kalian ingat, kalian bukan egois. Kalian cuma belajar mencintai diri kalian sendiri. Kalau hari ini kalian berhasil bilang enggak, selamat teman-teman. Kalian tumbuh. Dan kalau semisalkan kalian belum berani bilang enggak apa-apa. Kalian latih aja terus. Dan kalian pahami konsep mana yang harus diprioritaskan. Oke, gitu aja teman-teman. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke teman kalian yang sampai sekarang sulit untuk nolak sesuatu. Sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman. See you. Dan ingat, nggak semua harus kalian iakan.